Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sri Sundari dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas P2K. Seperti biasa, untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi, pada video kali ini saya ingin membahas tentang teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Pembahasan pertama tentang teori informasi asimetris. Pengertian asimetris bisa dikatakan tidak seimbang atau tidak proporsional. Asimetris informasi adalah kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Misalnya, pihak manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor di pasar modal. Tingkat asimetri informasi ini bervariasi dari tingkat tinggi ke sangat rendah. Asimetri informasi memberikan efek yang nyata pada keputusan keuangan maupun finansial. Manajer biasanya memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan para pihak luar seperti investor. Pada saat harga saham menunjukkan nilai yang terlalu tinggi atau overvalue, manajer akan cenderung mengeluarkan saham atau memanfaatkan harga yang tinggi. Tentunya pihak luar tidak mau ditipu. Karena itu, pada saat penerbitan saham baru diumumkan, harga akan jatuh karena pasar menginterpretasikan bahwa harga saham sudah overvalue. Teori tersebut bisa menjelaskan fenomena jatuhnya harga saham pada saat terjadi pengumuman penerbitan saham baru yang sering kita jumpai. Menurut Scott, pada tahun 2000, terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu yang pertama, adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham. Yang kedua ada moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya, pembahasan kedua tentang teori ekonomi mikro. Menurut Sadono Sukirno, ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro adalah analisis biaya dan manfaat, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, model-model pasar, industri, teori produksi, teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Analisis ekonomi mikro terbagi lagi menjadi 3. Di antaranya, yang pertama, teori harga. Menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Analisis ini dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, serta konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedua, ada teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat dari produksi. Analisis ini dilakukan terhadap semua yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa, tingkat produk yang paling menguntungkan bagi produsen, serta kombinasi dari faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan yang terakhir ada teori distribusi. Teori distribusi tujuannya adalah untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan juga besarnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen.
Dalam penerapannya di bidang bisnis, ekonomi memiliki 3 komponen utama yang harus dipahami. Di antaranya, 1. Interaksi di pasar barang. Aktivitas tawar-menawar di antara penjual dan pembeli, hingga terbentuk kesepakatan harga termasuk dalam interaksi pasar barang. Peran ekonomi mikro di sini penting untuk mendalami interaksi yang terjadi di pasar, di mana secara lebih jauh akan mempengaruhi kebijakan pengambilan keputusan terkait harga produk dalam perusahaan. Yang kedua, tingkah laku penjual dan pembeli. Seperti pada pengertian ekonomi mikro sebagai teori yang mempelajari tingkah laku penjual dan pembeli, sehingga ekonomi mikro berkaitan dengan perilaku produsen dan konsumen di pasar dengan tujuan berbeda. Ekonomi mikro membahas bagaimana konsumen harus memenuhi kebutuhannya dengan pendapatan yang dimiliki, sementara produsen berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan terakhir, interaksi di pasaran. Dalam hal ini, ekonomi mikro menjelaskan teori tentang interaksi konsumen dan produsen yang melibatkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sekian pembahasan tentang teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.